pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Karena sudah tiba waktunya saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau naikkan satu pujian. Kami berkumpul Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dan
sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami bersyukur kami ada di tempat ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mulai ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah ini dalam Engkau Tuhan. Tuhan, baik kami, jemaat-Mu yang datang Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang mengalami beban berat, sakit penyakit, Tuhan tolong, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami pulang nanti Tuhan, kami memperoleh sukacita daripada-Mu Tuhan. Kami yang menghadapi jalan buntu, memperoleh jalan keluar dari Engkau Tuhan. Tuhan, berikan kami hati untuk nanti Tuhan memuji, menyembah-Mu Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saudara yakin Tuhan Yesus setia? Tuhan tidak pernah mengecewakan, amin. Saudara percaya pertolongan Tuhan selalu ada buat saudara. Amin. Saya terlebih lagi percaya saya bisa berada berdiri di sini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Mari semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu, tanggalkan beban yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Mari semua, mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu, tanggalkan beban yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, haleluya, pujilah Dia, tinggikan Dia, hai jiwaku. Haleluya, haleluya, pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya, pujilah Dia, tinggikan Dia, hai jiwaku. Oh haleluya, haleluya, pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Waktu kita mau mendengarkan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Hanya ini Tuhan sembahkan. Haleluya. Betapa hatiku, haleluya, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku
musik yang mengalun, biar hanya musik. Kita renungkan pujian ini, saudara. Hanya cerita Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajar hatimu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya di dunia ini. Hartamu bukan apa-apa. Semua yang kamu miliki di dalam dunia ini tidak berarti apa-apa tanpa kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami tidak punya apa-apa Tuhan, selain hidup kami, selain hati kami Tuhan yang berserah kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Perbarui kami hari lepas hari Tuhan di dalam Engkau, supaya semakin hari kami semakin berkenan di hadapan, bahkan sempurna untuk nanti Tuhan menghampirimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, ya Tuhan Yesus. Kami punya hidup Tuhan. Kami tidak punya apa-apa Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Amin. Yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, hati kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini untuk beribadah semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu ada di atas kami semua, bahkan hamba-Mu Tuhan, agar benar-benar kami diberkati secara rohani, kami dikuatkan kembali, kami dipulihkan, kami dibaharui oleh kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kami kuat kembali di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami buka hati kami,
untuk menerima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Kita akan kembali melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan bawa tentang berkenan, ya saudara-saudara. Bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan supaya kita berkenan di hadapannya, ya. Berkenan kepada Tuhan, dan kita akan melihat dan menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebab kalau kita tidak berkenan berarti kita ada di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita kekristenan kita juga harus seperti itu. Selama kita menjadi anak Tuhan, selama kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, apakah pernah kita berpikir supaya kehidupan rohani kita ini sebaiknya semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, ya, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, agar benar-benar saudara-saudara kita beribadah tidak sia-sia, kita diberkati dan kita akan memiliki kekekalan hidup, ya, akan memiliki kerajaan sorga. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur 37 ayat yang ke-23, Mazmur 37 ayat 23, saya lihat di atas. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Puji Tuhan, ya. Jadi di dalam hidup berkenan, Tuhan akan campur tangan dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Dikatakan Tuhan berkenan kepada langkah-langkah orang, ya, yang hidup berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kita belajar saudara-saudara, hari-hari ini hari-hari di mana kita banyak mengalami tekanan. Di sekeliling kita, kita melihat banyak hal yang menakutkan. Tidak ada kepastian. Tidak ada yang pasti dalam dunia ini. Semua berupa tanda tanya. Tetapi kita belajar saudara-saudara, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita kalau kita berkenan kepadanya, ya. Kalau kita hidup menyenangkan hatinya, kita nggak usah takut. Sebab walaupun dalam perjalanan hidup kita, dalam langkah-langkah iman kita, dalam langkah-langkah percaya kita tidak mulus, tetapi yang penting ada Tuhan. Kita tidak bisa berkata bahwa oh kita ini jadi anak Tuhan sudah tidak ada masalah lagi. Tidak, bisa aja semakin berat, tetapi di situ kita akan melihat semakin luar biasa pertolongan Tuhan atas hidup kita, ya, karena Tuhan selalu ada dan selalu mau bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan hidup kita. Kita tidak sendiri, ada Tuhan, ada Dia yang selalu mau menopang kehidupan kita. Nah, olehnya saudara-saudara, ada beberapa contoh supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Pengalaman Yakub di dalam kitab Kejadian 35, kitab Kejadian 35 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Kejadian 35 ayat 1 sampai 3 saya baca. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah mezbah bagi Allahmu." Apa itu? Ya, apa? Yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Terus lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah
Coba saudara-saudara baca. Dan tukarlah pakaianmu. Yang ketiga, marilah ke Betel, menyertai aku di jalan yang ku tempuh. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana persiapan Yakub ke Betel. Ya, Betel ini adalah tempat di mana orang-orang datang menyembah, atau rumah Tuhan, Bet-El. Ya, nah kita lihat bagaimana Yakub mempersiapkan diri dan keluarganya. Apabila dia datang ke Betel, dia berkenan. Dikatakan banyak Allah-Allah asing, ya, banyak Allah-Allah asing. Tetapi kita lihat setelah Yakub berkata mereka harus meninggalkan semua itu, mereka harus menghilangkan semua itu, dia tidak hanya berbicara, ada tindakan iman dari Yakub. Waktu itu firman Tuhan katakan dia membuat mezbah bagi Tuhan. Ya, dia membuat mezbah bagi Tuhan. Dan dikatakan dewa-dewa asing dia singkirkan karena Tuhan tidak senang dengan hal itu. Berapa banyak dalam hidup kita, seringkali pada saat kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita kurang memperhatikan diri kita dan memperbaiki keadaan hidup kita, sehingga banyak kali kita tidak mendapat jawaban dari atas apa yang kita inginkan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita mesti belajar membereskan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kembali membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun mezbah, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, sehingga pada saat kita datang kepadanya hidup kita berkenan, ya, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita sembrono loh dalam hidup percaya kita. Kita anggap Tuhan itu tidak perhatikan kita. Hati-hati. Sampai hal yang sekecil apapun dalam hidup ini Tuhan perhatikan. Kenapa banyak doa-doa yang belum bahkan tidak dijawab oleh Tuhan? Mungkin pada saat datang kepadanya kita tidak membereskan hidup kita. Kita tidak memperbaiki mezbah kita. Kita tidak memperbaiki hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Itu harus setiap saat kita lakukan. Setiap saat kita dipulihkan, dibaharui oleh Tuhan, sehingga hubungan kita menjadi intim. Hubungan kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan Yakub lakukan itu. Kalau di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10 kita baca lagi ayat 16, saudara juga bantu baca, ya. Ini mata saya nih. Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-16. Nah, kita baca sama-sama. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kita lihat, harus ada tindakan baru Tuhan turun tangan. Harus ada pemulihan, harus ada perbaikan dalam hidup rohani kita, baru Tuhan turun tangan. Kita lihat, sehebat apapun kesalahan saudara dan saya, sehebat apapun dosa saudara dan saya, pada saat kita datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan, dikatakan apa? Tuhan tergerak hatinya untuk menolong. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang otoriter. Kalau sudah berdosa ya sudah masuk neraka, tidak. Selalu ada kesempatan. Makanya selama masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita, berkenan kepada Tuhan, lakukan itu dalam hidup saudara dan saya. Ya, sehingga
Kita lancar-lancar aja. Mungkin saudara, kata Pak Edi, berkat itu bukan jasmani yang melimpah, bukan, tetapi damai sejahtera dan sukacita Allah. Ya, oke, dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, kalau kita mencari kerajaan Allah, kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka yang jasmani juga Tuhan akan berkati. Sudah pasti saudara-saudara ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat bagaimana bangsa Israel yang keras tengkuk ini, mereka begitu menyakitkan hati Allah, hidup tidak berkenan kepada Allah. Allah sudah memperlihatkan begitu banyak pertolongannya, mujizatnya, tetapi mereka keras, mereka tidak mendengar. Tetapi pada saat-saat mereka datang memohon ampun kepada Dia, Tuhan tergerak hatinya untuk kembali menolong mereka. Saudara-saudara, kita belum terlambat untuk ditolong oleh Tuhan. Masih ada kesempatan, masih ada waktu, sehingga benar-benar kita akan merasakan jamahan tangan Tuhan di dalam hidup kita dan berkenan kepadanya. Ingat, kalau kita berkenan berarti kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan lagi untuk berkenan, kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-22, Imamat 22, saya baca juga. Imamat 22 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sudah dapat? Ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 2. Ayat 2. Waduh. Ayo, 1, 2, 3. Katakanlah kepada supaya jangan balapan. Yang kudus, akulah Tuhan. Lagi, katakanlah lagi. Berikut 4 nih ya. Ya, saudara-saudara, maaf ya, ini mata memang mesti diperiksa ya. Nanti coba berikut jangan terlalu kecil, dibesarin ya. Nah, saudara-saudara, dikatakan pentahiran ya, mesti mentahirkan diri ya di dalam imamat tadi. Dan di sini kita melihat dikasih contoh orang yang sakit kusta ya. Orang yang sakit kusta itu selalu dikucilkan pada zaman dulu ya. Orang tidak mau, pokoknya kalau dia sakit kusta dia diasingkan jauh. Dia harus jauh dari orang-orang yang lain, yang bersih, yang sehat ya. Nah, dikatakan harus ditahirkan. Orang yang kusta harus dipulihkan kembali ya, sehingga dia bisa berkumpul kembali dengan orang-orang lain. Nah, berbicara tentang sakit kusta, orang yang sakit kusta itu kebal rasa ya. Dia sudah tidak bisa merasa apa-apa lagi di dalam tubuhnya, di dalam badannya. Dikatakan ya, tidak ada ya. Dia harus dipulihkan oleh Tuhan. Kasihan ya, kalau orang sakit kusta itu selalu dikucilkan. Pokoknya gak ada yang bisa, kadang-kadang ada yang hilang hidungnya, hilang kupingnya, hilang tangannya ya. Pokoknya nggak nyaman aja kalau kita lihat orang-orang seperti itu. Nah, ini orang-orang seperti inilah yang harus ditahirkan. Dikatakan sebab mereka dulu diasingkan. Kalau mereka
mau bersama-sama dengan yang lain, mereka harus ditahirkan kembali, dipulihkan, ya, disembuhkan kembali. Nah, kalau berbicara tentang kusta secara keseluruhan badan itu, ya, tentu ada anggota-anggota tubuh yang terganggu karena kusta itu, ya. Jadi harus ditahirkan. Nah, saudara-saudara, yang paling kita bisa melihat itu, gampang kita lihat itu di dalam tubuh seorang yang sakit kusta adalah tangan yang rusak, ya kan? Tangannya rusak, ya, kadang-kadang jarinya udah nggak ada, ya, atau bengkok segala macam. Nah, tangan yang rusak atau tidak berfungsi ini berbicara secara rohani dari pelayanan yang tidak berfungsi, ya. Nah, kadang-kadang begini, semua anak-anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, kita rasanya kita melayani, kita rasanya frekuensi pelayanan kita itu menggebu-gebu. Itu perasaan saudara dan saya. Tapi kadang-kadang saudara-saudara, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Saudara, pada saat kita melayani, sekarang saya melayani saudara dengan membawa firman Tuhan, ya, mulut saya hanya dipakai oleh Tuhan menjadi saluran bagi saudara. Ini bukan firman dari saya, ini Tuhan yang memberikan firman melalui hidup saya. Saudara diberkati. Nah, saya yang melayani, kalau saya tidak berkenan kepada Tuhan, saudara diberkati, bisa saja saya tidak diberkati, walaupun saya berdiri melayani saudara. Saudara bisa menangkap apa maksud saya, ya? Jadi kadang-kadang kita merasa, saya udah melayani, saya sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, ya, pelayanan saya begini. Iya, secara nyata iya. Tapi sekarang apakah dari hati kita mempunyai hubungan yang menyenangkan hati Tuhan secara pribadi? Kadangkala kita melayani, tapi kehidupan doa kita kering, sehingga pada saat kita berdiri melayani, orang lain diberkati, kita tidak. Ya, ini berbicara tentang tangan yang rusak, ya. Pelayanan yang tidak berfungsi. Kelihatannya melayani, kelihatannya luar biasa, ya. Saudara hanya alat Tuhan. Amin. Setuju? Semua pelayan yang ada, kita ini hanya alat Tuhan. Tuhan hanya pakai kita menjadi sarananya Tuhan. Nah, kalau Tuhan pakai, orang lain yang mendengar, orang lain yang dilayani diberkati, saudara pun harus belajar, kita pun diberkati dengan apa yang kita kerjakan. Pelayanan kita harus kita perhatikan dengan baik, supaya berfungsi timbal balik. Orang lain diberkati, kita juga yang melayani diberkati oleh Tuhan. Olehnya kita belajar berkenan, ya, berkenan kepada Tuhan. Ada orang juga yang melayani untuk menutupi kekurangan, kesalahan. Jangan seperti itu. Yang kita benar-benar harus siap di hadapan Tuhan, ya, supaya kita fungsikan pelayanan kita dengan baik dan benar, ya. Dikatakan ada juga di dalam Roma, enggak usah baca, pasal 16 ayat 17 dan 18. Di situ dikatakan ada pelayanan yang bertentangan dengan pengajaran. Ini lagi berbicara tentang pelayanan. Dan juga dari hal itu menimbulkan perpecahan. Saudara-saudara, berbicara dari pelayanan yang bertentangan dengan pengajaran, ini harus kita perhatikan dengan baik. Begitu banyak pengajaran-pengajaran yang, apalagi sekarang dengan media yang terbuka, saudara buka YouTube, berbagai macam khotbah, berbagai macam pengajaran saudara akan terima, itu harus hati-hati, ya. Itu harus hati-hati. Kita harus benar-benar dipenuhkan dengan Roh Kudus untuk menimbang semua itu, apakah baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, perbaiki pelayanan kita supaya kita pun menikmati, diberkati oleh Tuhan.
Olehnya melayanilah dengan cara berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, pelayanan itu bukan hanya saudara berdiri sebagai WL, singer, pemain musik, bukan itu saja. Seluruh jemaat pun bisa terlibat dalam pelayanan. Satu gereja yang hidup, satu gereja yang bertumbuh, satu gereja yang berkembang adalah kalau seluruh jemaat terlibat untuk melayani Tuhan. Kita bangunkan gereja itu, kita bangunkan pelayanan itu dengan melayani dengan sungguh-sungguh dan berkenan kepada Tuhan. Jadi semua ada beban. Oh iya, saya mau jadi berkat, saya mau melayani. Saya tidak bisa WL, saya tidak bisa singer, saya tidak bisa main musik. Saya bisa berdoa buat pekerjaan Tuhan. Saya bisa melakukan apa dan apa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga kita dapat merasakan benar-benar kita bersatu di dalam satu jemaat dan kuat bersama-sama serta menyenangkan hati Tuhan. Jadi tangan yang rusak berbicara tentang pelayanan yang kurang berfungsi, dan itu perlu dipulihkan supaya kita berkenan kepada Tuhan, ya. Di dalam Roma 12 ayat 11 kita baca dengan keras sama-sama. Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Jadi apa? Supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang baik dan berfungsi, rohmu harus menyala. Yang menyalakan roh saudara siapa? Roh Kudus. Ya, kita perlu Roh Kudus untuk memberikan semangat dalam melayani Tuhan. Dan Roh Kudus adalah roh yang selalu memperbaiki dan memulihkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sehingga pelayanan kita dipulihkan oleh Tuhan, ya. Tangan kita dipulihkan oleh Tuhan. Nah, dikatakan lagi di dalam satu tubuh orang kusta selain tangannya yang rusak, apa juga bisa rusak? Kaki, ya. Dia kan, saudara lihat dia sampai jalannya pincang, kadang-kadang nggak bisa jalan, pakai tongkat. Kalau tangannya nggak rusak, kakinya rusak, nggak bisa nata, hilang jempol, hilang semua ya. Nah, kaki yang rusak atau tidak berfungsi berbicara dari perjalanan iman yang terhambat, ya. Ini kalau orang tidak berkenan, ya, belum dipulihkan kepada Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan dan berkenan kepadanya, bisa saja, ya saudara, perjalanan iman kita terhambat karena tidak bisa berjalan dengan baik. Jalan berhenti, jalan pincang kiri kanan, nggak kuat, kakinya nggak kuat menapak, nggak kuat dalam berjalan untuk mengejar sesuatu yang rohani, ya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita mau bertumbuh, ya? Kalau perjalanan iman kita terhambat, kita nggak bisa bertumbuh. Nah, saudara, kembali lagi, kalau kita tidak bertumbuh, apakah kita bisa mengeluarkan buah? Kalau kita kembali lagi melihat, kalau nanti Tuhan datang, yang Tuhan tanya apa? Yang Tuhan tanya kepada orang-orang percaya apa? Tuhan tanya apa? Buah. Tuhan tanyanya buah. Kita nggak akan sampai ke situ kalau perjalanan iman kita terhambat, terlunta-lunta, tidak bisa lancar kita berjalan secara iman dengan iman kita, ya. Bagaimana kita mau mengeluarkan buah? Nggak sampai, saudara-saudara. Oleh sebab itu harus dipulihkan oleh Tuhan, itu harus dibaharui oleh Tuhan, sehingga kita berkenan. Tangan, pelayanan, kaki, perjalanan kita secara iman, itu semua harus dipulihkan. Dan hanya Roh Kudus dan firman Allah yang dapat memulihkan itu, saudara, ya. Sehingga kita akan kuat di dalam Tuhan. Sebab kita lihat contoh di dalam Yeremia 2 ayat 21. Yeremia 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh
sebagai pokok anggur pilihan. Ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Sebagai benih yang apa tuh? Sungguh murni, dan engkau berubah menjadi apa? Pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Ini bangsa Israel seperti ini. Tuhan sudah membentuk mereka. Tuhan jadikan mereka, dikatakan ya, sebagai apa? Pohon anggur pilihan. Ternyata dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan, mereka menjadi pohon anggur yang liar. Karena perjalanan iman mereka tidak benar kepada Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dikatakan akhirnya menjadi pohon anggur yang liar. Saudara-saudara, Tuhan selalu mau melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Tapi dalam kenyataan, begitu banyak anak Tuhan mengalami kegagalan lepas kegagalan, tidak bertumbuh, bukan karena Tuhan tidak menolong. Tuhan sudah panggil kita, Tuhan pilih kita menjadi anaknya, dan kita ini adalah pilihan yang terbaik dari Tuhan. Tetapi dalam proses perjalanan iman kita, bisa saja kita seperti bangsa Israel, menjadi pohon anggur yang liar. Sehingga apa? Kalau pohon yang liar itu dikatakan di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9, saya nggak usah baca. Pohon yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah ditebang dan dibuang. Ya, itu. Jadi memang kita harus perhatikan perjalanan iman kita. Ya, kita harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, apalagi tidak mengeluarkan buah, bisa ditebang dan dibuang, dibakar. Saudara-saudara, tidak ada gunanya. Kalau kita mau berkenan kepadanya, minta Tuhan pulihkan perjalanan iman kita. Ya, supaya benar-benar kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Bukan kata orang Tuhan luar biasa, tapi kita alami Tuhan itu luar biasa secara pribadi. Ya, bukan kata orang, tapi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ya, yang berikut dikatakan orang kusta itu selain tangan, tadi kaki, apanya juga? Telinganya, ya, telinga kadang-kadang udah keriput, kadang-kadang hilang, ya, nggak ada telinga, pokoknya telinganya, ya, kurang peka, ya, kurang peka. Nah, kalau telinga kurang peka, itu artinya keras hati, ya, itu artinya keras hati. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita perhatikan juga. Berapa banyak kali kita dengar firman Tuhan, tetapi kita tidak peka. Ya, kenapa kita tidak peka? Karena keras hati. Ya, butuh pemulihan dari Tuhan. Perlu pemulihan dari Tuhan dari kekerasan hati itu. Ya, jadi keras hati itu bukan keras begitu, tidak. Nggak mau diproses, nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Ya. Sehingga kita tidak menjadi orang percaya yang nggak peka. Masa bodoh, mau apa kek, mau apa kak? Tidak ada kepekaan rohani dalam hidup kita. Tapi biar jemaat yang ada di GPD Ibadah Mulia menjadi jemaat yang peka terhadap pekerjaan roh dan kebenaran. Kita mau terus dibentuk, terus diproses oleh Tuhan, peka terhadap hal-hal rohani, peka terhadap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau buat, itu perlu dipulihkan oleh Tuhan. Dan orang yang peka adalah orang yang pasti berhasil. Dia mau dibentuk oleh Tuhan, ya. Jadi kalau telinga kurang peka, itu artinya keras hati dan harus dipulihkan oleh Tuhan, ya. Daud berkata di dalam Mazmur 139 ayat 23, Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku.
ujilah aku dan kenalah pikiranku. Daud berkata seperti itu. Padahal kalau kita baca secara keseluruhan, Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi dia terus berkata kepada Tuhan, selidikilah aku ya Tuhan. Dia tahu proses hidup manusia, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, masih saja ada kekurangan dan kelemahan kita. Dan oleh sebab itu kita selalu peka terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau saudara peka terhadap kebenaran, terhadap pimpinan Roh Kudus, kita selalu diarahkan oleh kebenaran dan firman, ya, menuju kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan ini perlu kita lakukan dalam hidup kita sehingga kita berkenan, saudara-saudara, ya. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Sekarang saya tanya, saudara kenal Tuhan? Saudara kenal Tuhan? Saudara kenal Tuhan? Saudara kenal Tuhan? Ya, kita kenal Tuhan, makanya kita datang beribadah. Tapi saya nanya lagi, saudara yakin gak Tuhan kenal saudara? Bagus. Yakin gak Tuhan kenal saudara? Ini kan masih banyak tanda tanya dalam hidup kita. Kita kenal Tuhan, tapi kalau saya balik nanya, saudara yakin Tuhan kenal saudara enggak? Olehnya kita harus hidup berkenan, supaya benar-benar kita yakin dan percaya Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal saya seperti saya mengenal dia. Saudara-saudara, kalau enggak, percuma kita jadi anak Tuhan. Kita kenal Tuhan tapi Tuhan tidak kenal kita, karena kita tidak berkenan kepadanya. Belajar untuk memposisikan hidup rohani kita semakin hari semakin benar, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan dengan hidup berkenan kepadanya. Perbaiki pelayanan kita kepada Tuhan, perbaiki perjalanan iman kita kepada Tuhan, ya. Dikatakan perbaiki hati kita supaya kita selalu peka terhadap apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita berkenan kepadanya. Saudara-saudara, kita menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, kalau ingin berkenan kepada Tuhan, di dalam Sakaria, kitab Sakaria pasal 3 ayat 3 sampai 5. Sakaria 3 ayat 3 sampai 5. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Terus, kalau ini, tolong bacain dong. Pakaian pesta. Satu lagi. Kemudian ia berkata, taruhlah serban. Mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Nah, saudara-saudara, kita lihat bersama-sama bagaimana Yosua di hadapan Allah, ya. Dikatakan, tukarlah pakaianmu. Di sini berbicara tentang kebenaran diri sendiri, ya. Makanya kadang-kadang kan kita seperti itu. Kita anggap kita benar, tapi belum tentu Tuhan anggap kita benar. Ya enggak, saudara-saudara? Banyak kali seperti itu. Kita anggap kita benar, tapi belum tentu itu yang Tuhan anggap benar buat kehidupan kita. Dikatakan Yosua membuka pakaian kotornya. Pakaian ini berbicara tentang kebenaran diri sendiri. Nah, saudara-saudara, kita di hari-hari ini juga belajar supaya jangan selalu memakai kebenaran diri sendiri untuk mengintervensi Tuhan. Banyak orang Kristen yang suka mengintervensi Tuhan. Tuhan, saya sudah begini. Kok saya akhirnya begini. Membenarkan diri.
menyatakan diri yang paling benar. Tuhan, saya sudah melakukan ini. Apa yang saya dapat, Tuhan? Kan kadang-kadang kita seperti itu. Banyak yang berani mengintervensi Tuhan. Karena apa? Masih ada pembenaran diri sendiri. Masih mempertahankan kebenaran diri sendiri. Ya. Makanya saya suka bilang, kalau kita diperhadapkan dengan satu masalah, Tuhan izinkan kita mengalami itu. Jangan suka bertanya, Tuhan, kenapa? Kenapa ini? Kenapa ini? Nanti akhirnya Tuhan yang salah. Coba aja. Benar gak saudara? Saudara punya masalah, terus saudara ngomel nih, kenapa sih? Kenapa ini? Kenapa ini? Ujung-ujungnya siapa yang salah? Saya mau nanya saudara, ujung-ujungnya siapa yang salah? Kalau saudara nanya, kenapa? 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 Seakan-akan diri saudara lah yang benar. Ujung-ujungnya siapa yang salah? Tuhan. Benar apa enggak? Kenapa sih? Kenapa ini? Kenapa ini harus terjadi? Kalau saya pribadi, saya lebih baik begini. Untuk apa Tuhan izinkan ini? Kita dikuatkan. Ya, kita merasa bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, maka kekuatan itu Tuhan berikan kepada kita untuk menyelesaikan. Nah, olehnya jangan pakai kebenaran diri sendiri. Pakailah kebenaran firman Allah. Supaya benar-benar kita selalu berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara mau hidup berkenan kepada Tuhan, bukan hal yang mudah. Tetapi ada Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya. Semakin saudara berkenan, semakin saudara menyenangkan hati Tuhan. Semakin saudara menyenangkan hati Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup saudara. Berkat kerajaan Allah apa? Dikatakan damai sejahtera, sukacita, apa lagi tuh satu lagi? Damai sejahtera, sukacita, kurang satu tuh lupa deh. Ya, itu yang Tuhan akan berikan, dan berkat-berkat jasmani tidak ketinggalan. Tuhan pasti sediakan bagi saudara dalam kehidupan kita. Olehnya kita belajar hidup berkenan. Kiranya kalau saudara pun merasakan masih ada yang kurang di hadapan Tuhan dari diri saudara, hidup saudara, mungkin pelayanan, mungkin pendengaran, mungkin kaki perjalanan iman kita yang selalu terhambat sehingga susah kita melihat pertolongan Tuhan, ya, kepekaan kita kurang terhadap suara Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Biar kita minta Roh Kudus memulihkan kita, Roh Kudus membaharui kita, ya, dan menjadikan kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka saudara menjadi orang-orang yang paling berbahagia, diberkati dan jadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, agar aku menyenangkan-Mu.
Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku serahkan hidup. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Bekerjalah Tuhan, ku berikan padamu, tulus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu, haleluya, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu, haleluya, haleluya, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, haleluya, haleluya. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dengan setengah suara katakan, menyenangkanmu. Apakah ini yang menjadi doa? Hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan kepadanya. Apakah itu menjadi kerinduan kita? Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Terus saudara nyanyikan lagi sampai saudara merasakan. Menyenangkanmu. Apakah ini doamu di hadapan Tuhan? Tuhan, kami rindu menyenangkan hatimu. Oh, Roh Kudus, penuhkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Lagi katakan, aku ingin menyenangkanmu. Haleluya, menyenangkanmu, senangkan
langkah kami. Benar Tuhan. Baru saja Engkau ingatkan kami, Amin Tuhan. terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarkanlah kami ya Tuhan. Yes. Yang lain. Amin, amin. Haleluya. Intimidasi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Diberkati oleh Engkau. Glory, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau sudah jawab. Amin, amin, amin. Segala persoalan sakit penyakit. Haleluya, haleluya. Sukacita. Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Biar Haleluya. kami ya nanti. Yesus, amin Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk ibu kepala kami yang sudah melayani Tuhan. Kau pakai pikiran lidahnya terus. Haleluya, Walaupun di pagi hari ini Tuhan. haleluya. Bapak kepala kami tidak berada Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus. Yesus, haleluya. Mereka berada di Glory, glory, Sulawesi sana Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pimpin di mana mereka berada. haleluya, Kembalikan ya haleluya. Tuhan Yesus. Amin, 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 Kita berdoa haleluya. seorang pun Tuhan. Amin, Terima haleluya, kasih, Tuhan. haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati saudara-saudaraku yang kukasihi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami terangkat mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya ibadah kami sudah diberkati. Olehnya hamba-Mu berdoa dan serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan lindungi mereka semua. Tutup bungkus dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga mereka terlindung dan aman di dalam perlindungan Tuhan. Berkati seluruh usaha mereka, pekerjaan mata pencarian mereka Tuhan campur tangan. Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda, sehingga umat Tuhan semakin diberkati dan semakin kuat di dalam Engkau. Memberkati rumah-rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Biar mereka hidup rukun, damai dan sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Bapa.
Kembalinya Bapak Gembala pada hari Kamis kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya perjalanannya di darat, di udara dilindungi oleh Tuhan. Jauhkan daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Dia dapat tiba dengan selamat di tengah-tengah kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami juga Tuhan berkati. Pemerintah yang ada diberkati oleh Tuhan. Karuniakan kepada mereka semua hikmat, kebijaksanaan, marifat dari sorga. Jadikan mereka pemimpin yang menghormati Tuhan, pemimpin yang benar-benar menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Dan Tuhan juga pulihkan ekonomi negara kami. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan sembuhkan bangsa kami yang sakit Tuhan. Pulihkan Tuhan. Segala virus penyakit Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga benar-benar kami bebas untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.